Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokia Darsono, NPM 2040302008, lokal A1. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Adapun pada kesempatan kali ini, di mana saya akan melakukan dan memberi sedikit penjelasan mengenai dari mata kuliah saya, yaitu rangkaian elektronika, dengan penjelasan materi mengenai dengan sinyal AC dan DC. Apa sih itu sinyal? Sebelum kita mengetahui pengertian dari sinyal maupun sinyal AC dan DC, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dalam mempelajari pada materi sinyal AC dan DC, yaitu pertama, mampu menjelaskan konsep sinyal AC, dan yang kedua, mampu menjelaskan konsep sinyal DC, dan yang ketiga, mampu menjelaskan cara kerja transformator. Di mana ketiga tujuan pembelajaran ini kita bisa mengetahui atau lebih jauhnya menjelaskan konsep pada sinyal AC, konsep pada sinyal DC, maupun cara kerja dan prinsip-prinsip dari transformator. Sinyal. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pada sinyal AC maupun DC, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sinyal. Sinyal ini adalah besaran fisik yang berubah menurut waktunya, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Bisa disimpulkan bahwa sinyal ini ketika dia berubah, dia itu akan mengikut waktu, ruang, dan variabelnya, yang dimana dia juga memiliki contoh yang sudah aman. Yang pertama yaitu gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik, sinyal listrik maupun sinyal elektrik. Yang kedua, sinyal audionya ini seperti sinyal wire atau musik. Yang ketiga, sinyal bioelektrik, yang dimana seperti elektrokardiogram atau disebut dengan ECG. Yang keempat ini ada gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanika. Gaya pada torsi ini digunakan pada sistematika mengenai dengan contoh aman dari sinyal. Yang kelima yaitu ada lajunya aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia, di mana aliran ini yang beralir dalam laju mengenai dengan fluida dalam proses kimia. Lanjut, masih pada dalam sinyal. Yang pertama, sinyal ini dapat berupa analog maupun digital. Nah, yang masuk pada kedua, sinyal ini juga berupa bagian dari gelombang yang kontinunya yang mengalami perubahan waktu. Misalnya suatu gelombang yang bergerak dari nilai A menuju nilai B, maka akan mengalami sejumlah perubahan nilai-nilai yang dimana memulai dari A berubah sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai B. Yang ketiga, ini berbeda dengan sinyal digital, di mana sinyal digital ini mempunyai dua nilai tertentu, biasa dikatakan secara sederhana dengan nilai 1 dan 0. Perubahan dari satu nilai ke nilai satunya secara mendadak, seperti lampu yang di switch dan nyala dan padam. Nah, terlihat di sini ada dua gambar pada analog signal maupun digital signal. Dan di bagian atas ini ialah di situ terdapat sebuah gelombang pada signal analog. Gelombang dari signal analog ini berbentuk garis yang lurus namun dia bergelombang.
Tetapi pada digital signalnya ini gelombangnya berbentuk kotak, ya. Masuk pada sinyal analog. Nah, sinyal analog ini atau yang disebut juga dengan isyarat analog, di mana dia ini adalah sinyal yang dalam bentuk gelombang yang masih kontinu, yang dimana dia ini bisa membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Nah, bisa diketahui bahwa sinyal analog ini yaitu ketika dia membentuk sebagai satu gelombang yang kontinu, dia akan tetap membawa informasi dan akan mengubah karakteristik gelombang tersebut. Dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog ini biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus ini merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Lanjut pada gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus, di mana memiliki 3 variabel, yaitu ada amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, yang pertama ini amplitudo, di mana amplitudo ini merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Jadi, ketika amplitudo ini berukuran tinggi, maka rendahnya tegangan dari sinyal analog tersebut. Lanjut pada yang bagian kedua, yaitu frekuensi adalah jumlah gelombang yang dimana sinyal analognya dalam satuan detik. Jadi frekuensi itu dia akan tetap terhitung dalam satu gelombang dengan satuan detik. Masuk pada sinyal diskrit. Nah, sinyal diskrit ini atau sinyal digital ini merupakan sinyal yang datanya dalam bentuk pulsa, yang dimana dia dapat mengalami perubahan dengan tiba-tibanya dan mempunyai besaran mulai dari 0 dan 1. Namun teknologi sinyal digital ini hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise, yang tetapi transmisinya dengan sinyal digital ini hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Jadi dia ini tidak bisa mencapai jarak yang sangat jauh, namun hanya mencapai jarak yang pengiriman datanya yang dengan relatif dekat. Di mana sinyal digital ini juga biasanya disebut juga dengan sinyal diskrit. Masuk pada sinyal listrik AC. Nah, AC ini yaitu atau biasa disebut dengan alternating current, yang dimana sinyal AC ini adalah sebuah arus yang mempengaruhi nilai yang berubah terhadap satuan waktunya dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal AC ini merupakan suatu bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronikanya. Alasannya itu karena penggunaan dalam tegangan AC ini itu adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan juga dengan arus yang rendah. Akan tetapi dia ini dengan mudah tegangannya yang dapat diturunkan menggunakan transformator. Masuk pada sifat-sifat sinyal AC. Di sini ada beberapa dari sifat sinyal AC, yaitu pertama, tegangan AC ini berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Nah, jadi untuk tegangan AC ini dia bisa berubah-ubah melalui potensialnya yang akan secara berkelanjutan, maupun dia dari negatif atau ke positif. Yang kedua, arusnya juga berubah,
dari arah yang satu ke arah lainnya secara berkelanjutan. Di sini arusnya dapat berubah yang dimana memiliki satu arah namun arahnya itu tetap berlanjut. Yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif yang disebut sebagai satu gelombang, di mana ini bisa dikatakan satu komplit yang perubahannya positif maupun ke negatif namun tetap dalam satu gelombang. Nah, yang keempat, banyaknya gelombang yang berbentuk dalam 1 detik. Nah, ini bisa disebut dengan dalam frekuensi. Yang dalam ukurannya itu ialah satuan hertz. Yang kelima, sinyal tegangan sinus ini yang idealnya biasa dipresentasikan seperti gambar. Yang keenam, amplitudo. Nah, amplitudo ini atau yang disebut juga dengan peak voltage yaitu adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai oleh sinyal. Jadi ketika amplitudonya ini memiliki tegangan yang maksimal, maka akan dapat pencapaian oleh sinyal. Yang ketujuh, peak voltage-nya di sini adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Jadi peak voltage ini atau puncak tegangan yang dimana ketika dia berada di positif, dia akan beralih ke puncak negatif yang nilainya ideal. Namun dia ini adalah 2 kali nilai dari amplitudo. Masuk pada periode gelombang sinus. Nah, peak value sinyal sinus atau disebut juga dengan nilai puncak. Di mana nilai puncak gelombang sinus ini adalah tegangan atau arus pada maksimum positif atau negatif terhadap nilai 0. Yang dimana nilai puncaknya dipresentasikan sebagai Vp dan Ip. Nah, nilai tegangan pada sinyal AC atau V sesaat. V ini tegangan. Nilai sesaat ini dalam suatu tegangan itu atau arus adalah nilai tegangan pada sembarang waktu peninjauan, yang dimana nilai sesaatnya ini tegangan dan arus disimbolkan dengan huruf kecil yaitu V dan I. Untuk huruf V ini disimbolkan untuk tegangan dan I ini sendiri pun disimbolkan untuk arus. Nah, di sini ada amplitudo sinyal AC yang dimana parameter lain dari berbentuk gelombang AC lebih dikenal sebagai nilai maksimum atau puncaknya, yang diwakili oleh istilah Vmax. Vmax ini V kan itu tegangan, jadi max itu maksimum, di mana suatu tegangan yang maksimum untuk arus atau arus maksimum. Nilai puncaknya ini adalah suatu nilai yang terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai bentuk gelombang selama setiap pengukuran setengah siklus dari garis dasar 0. Dia ini tidak seperti tegangan atau arus DC yang memiliki keadaan yang dapat diukur balik terus berubah nilainya dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada AC average value atau nilai tegangan rata-rata AC. Yang pertama itu ada nilai rata-rata atau rata-rata dari tegangan DC yang kontinu. Dia ini akan selalu sama dengan nilai puncaknya, maksimumnya sebagai tegangan DC konstan. Nilai rata-ratanya ini hanya akan berubah jika duty cycle-nya dari tegangan DC itu juga akan berubah. Nah, yang kedua, pada dalam gelombang sinus murni ini, jika nilai ratanya dihitung selama siklus penuh, maka nilai rata-ratanya ini akan sama dengan 0 karena bagian positif dan negatif ini akan saling meniadakan. Jadi ketika dia dirata-ratakan dengan 0, jadi bagian dari positif itu dan negatif itu juga akan saling hilang. Jadi kesimpulannya, nilai rata-rata atau rata-rata dari bentuk gelombang AC itu dihitung atau diukur selama setengah siklus saja.
Nah, masuk pada VRMS tegangan. V ini sebagai tegangan dan RMS ini yaitu Rod mean squared. Nah, yang pertama, nilai rata-rata tegangan AC itu sama dengan 0,637 dikalikan dengan Vmax atau volt maksimalnya adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Jadi ini untuk AC dan dia tidak akan sama jika disuplaikan oleh DC. Hal ini karena tidak seperti pasokan DC yang konstan dan nilainya ini akan menjadi tetap, yang dimana gelombang AC ini akan terus berubah dari waktu ke waktu dan tidak memiliki nilai yang tetap. Dengan demikian, nilai ekuivalennya ini untuk sistem arusnya yang akan bolak-balik yang menyediakan jumlah daya listrik yang sama dengan bebannya. Sebagai rangkaian ekuivalen DC pun disebut juga dengan nilai efektif. Lanjut pada yang kedua, nilai efektif ini adalah gelombang sinus yang akan tetap menghasilkan pemanasan yang berupa rumus dengan arus dikali hambatan yang samanya dalam beban. Seperti yang kita harapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasokan DC konstan, yang dimana nilai efektif gelombang sinus akan lebih dikenal sebagai root mean squared atau nilai RMS. Di sini masih dalam VRMS value. Pertama itu untuk gelombang sinusoidal, nilai efektifnya ini atau RMS ini akan selalu sama juga, di mana 1/2 dikalikan dengan volt maksimalnya yang sama dengan 0,707 dikalikan volt maksimal dalam rumus, yang nilai RMS-nya ini untuk membentuk gelombang sinusoidal selalu lebih besar dari nilai rata-rata, kecuali untuk bentuk gelombang yang persegi panjang. Yang kedua, kecuali untuk perhitungan daya rata-rata saat menghitung RMS atau tegangan puncak, di mana VP-nya ini untuk menemukan arus puncak nilai volt puncaknya, tegangan puncaknya ini untuk menemukan arus puncak atau nilai IP-nya. Jangan mencampurnya bersama-sama, itu karena RMS-nya ini rata-rata atau nilai puncak gelombang sinus itu sangat berbeda dan hasilnya pasti akan salah. Nah, di sini bagaimanakah cara menghitung VRMS atau tegangan root mean squared? Tegangan RMS ini dalam suatu bentuk gelombang sinusoidal atau kompleks yang dapat ditentukan dengan dua metode dasar. Yang pertama ada namanya metode grafikal. Metode grafikal ini dapat digunakan untuk menemukan nilai RMS dari setiap bentuk gelombang yang berubah-ubah waktu non sinusoidal dengan menggambar sejumlah koordinat tengah ke dalam bentuk gelombang lainnya. Yang kedua ini ada namanya metode analitis, di mana metode analitis ini adalah prosedur matematika untuk menemukan nilai efektif atau RMS dari setiap tegangan atau arus periodik yang menggunakan sifat kalkulus. Di sini ada calculate VRMS yang menggunakan metode analytical, yang dimana pertama itu metode garis ini di atas adalah cara yang sangat baik untuk menentukan RMS dari gelombang yang tidak simetris. Jadi untuk metode garis ini ketika kita gunakan itu adalah suatu kemudahan untuk menentukan RMS dari gelombang yang tidak simetris atau tidak searah. Yang kedua, pada gelombang sinusoidal ini murni dapat menggunakan dengan cara matematika.
Nah, di sini ada perumusan tegangan RMS, bisa dilihat sendiri. Ada berbagai macam-macam rumus VRMS untuk mendapatkan hasilnya atau dalam perhitungan VRMS. Masuk pada gelombang sinus frekuensi. Nah, frekuensi F atau simbol dengan F ini adalah jumlah siklus yang diselesaikan dalam 1 detik, yang dimana semakin tinggi frekuensinya maka frekuensi masuk itu dalam satuan Hertz. Pengukuran sudut gelombang. Pengukuran sudut gelombang sinus ini dapat dilakukan dalam degree atau radian, yang derajat adalah ukuran sudut sesuai dengan 1/360 lingkaran atau juga bisa dikatakan dengan 1 putaran yang lengkap. Sudut gelombang sinus. Konversi perbandingannya ini pada kedua sistem, yang dimana kecepatan radialnya adalah sering digunakan sebagai pengganti frekuensi radian atau detik. Nah, sekarang masuk pada transformator atau juga trafo. Ini adalah salah satu pengertian dari transformator. Transformator ini sendiri adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf lainnya. Maksud dari pengubahan taraf ini diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Di sini ada transformator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Nah, transformator atau trafo. Trafo ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tegangan tenaga listrik. Nah, di sini ada dua prinsip kerja trafo, yang dimana pertama itu jika 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primernya. Namun yang kedua itu adalah sebaliknya. Jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan sekundernya. Nah, di sini ada sinyal DC, di mana sinyal DC listrik ini merupakan sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu, yang artinya akan tetap aman jika kita meninjau arus tersebut pada waktu yang berbeda dan akan mendapatkan nilai yang sama. Sifat-sifat sinyal DC antara lain, yang pertama, tegangan DC nilainya tetap. Kalau tadi AC itu dia berubah. Nah, sedangkan DC di sini dia akan tetap. Yang kedua, arusnya searah dengan nilai yang laju bisa berkurang atau bertambah. Kalau untuk yang AC tadi, arusnya itu akan tetap berkelanjutan. Yang ketiga, sumber tegangan ini atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik. Dan yang keempat, sumber DC yang nilainya konstan. Yang kelima, sumber steady atau sumber yang siapnya DC ini biasa diperoleh dari baterai dan power supply yang terregulasi. Dan yang keenam, sedangkan smooth DC ini yang mengandung riak biasa dihasilkan oleh sebuah power supply. Yang ketujuh, tegangan atau arus dari sumber smooth DC ini yang mengandung riak masih bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian. Dan terakhir itu ada varying DC yang tidak cocok untuk rangkaian. Nah, mungkin ini saja materi dan penjelasan dari saya mengenai tentang konsep sinyal AC, konsep
DC maupun bagian transformator atau cara-cara kerjanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.